Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, teman-teman. Ini pesertanya nggak terlalu banyak, mungkin waktunya sempit ya. Karena malam ini mendadak saya mesti pergi ziarah dulu gitu ya. Jadi diundurkan di jam 6 karena nanti mungkin jam 7 saya mau berangkat ziarah dulu. Kita udah sampai level 400 kan ya. Oke, mari kita lihat sedaran 400 gitu. Saya masih tertarik untuk membahas soal intelijensi dan rationality gitu ya. Ini konsep yang sangat penting, soal intelijensi ini. Tadi siang ya, dari jam 11 sampai jam 3, Mungkin jaringan terputus ya, sebentar, Bang. ya ini Oke. Marifat putus. Oke. Sudah belum ini ya, belum share screen ya, share screen. Sudah muncul belum ya? Hah? Mana jaringan saya ini? Haidar. Mas Haidar. Tolong tethering. Oke, bisa ya? Ya. Jadi intelijensi itu punya karakteristik ya, bahkan pada makhluk makhluk yang paling sederhana gitu ya. Manusia itu udah disebut makhluk yang kompleks karena multisistem gitu ya. Tetapi yang ditemukan oleh Bruce Lipton pada makhluk yang sederhana, makhluk primitif, pada sebuah sel tunggal misalnya, dia memiliki intelijensi. Waduh. Jadi apa maksudnya intelijensi gitu ya? Ada 3 paling tidak karakteristik intelijensi itu. Yang pertama, dia punya self-awareness. Jadi, ada self-awareness gitu ya. Ada self-awareness-nya. Belum keluar screen-nya. Kenapa ya? Coba share screen-nya ini ya. Oke. Jadi ada keinsafan diri, itu bagian dari intelijensi gitu kan. Lalu kemudian ada kemampuan untuk berperilaku, ya. Dia kemampuan untuk membedakan perilakunya. Itu intelijensi itu di situ gitu ya. Mampu membedakan perilakunya.
perilaku dirinya. Jadi sel itu dia mengejar cinta, dia menghindari racun gitu. Itu bentuk intelijensi. Ya kan? Bentuk intelijensi. Yang ketiga, dia punya kemampuan untuk proteksi dan apa namanya itu. Jadi dia kalau yang tadi perilaku itu dia mengenali cinta dan mengenali racun, ya toh. Ketika dia mengenali itu, maka dia mengejar cinta itu, menghindari racun. Itu adalah cara dia memproteksi dirinya biar tetap hidup gitu. Jadi ada security dan proteksi gitu ya. Paling tidak unsur intelijensi harus 3 ini gitu. Dan proteksi. Nah, 3 kemampuan ini disebut intelijensi. Ini juga kalau teman-teman terbiasa dengan buku-bukunya Osho membahas intelijensi juga gitu. Ya kan? Nah, sementara rasionalitas itu bukan berbeda dengan intelijensi. Dia adalah bagian dari, jadi kita gambar begini. Ini intelijensi. Nah, rasionalitas itu di sini saja bagian dari intelijensi gitu. Kemampuan untuk melaporkan, kemampuan untuk menerapkan gitu kan ya. Jadi ini rasionalitas, intelijensi gitu ya. Intelijensi lah. Ini rationality itu ya. Itu kalau teman-teman yang terbiasa dengan doa belajar, Robis Rohli Sadri Wayasif. Intelijensi itu sesuatu yang bersifat dari dada, dari sudur. Dari sudur. Sementara rasionalitas itu adalah kaul, jadi yang lisan dia. Untuk melisankan isi dada itu rasionalitas itu. Rasionalitas ini mungkin kita lihat yang masuk akal, kemasuk akalan gitu ya. Ini kemasuk akalan. Nah, masalahnya adalah sekolah kita itu hanya membekali kita pada aspek rasionalitas, tidak meningkatkan intelijensi. Itu persoalan kita hari-hari ini gitu ya. Dan ini persoalan sudah lama gitu. Bukan hanya ini masih kelanjutan dari yang dulu-dulu gitu ya. Masih kelanjutan dari yang dulu-dulu. Sampai sini clear nggak sih bedain intelijensi sama rasionalitas? Mohon konfirmasi dulu. Tolong dikonfirmasikan dulu. Oke. Clear. Oke, sip. Yang lain ya, biar berguna. Oke, yang lain terus. Oke, baru sedikit. Semuanya. Kalau belum clear, saya terangkan lagi. Pakai bahasa Arab. Mentang-mentang udah kursus bahasa Arab ya. Nah, kalau yang baru masuk ketinggalan materi, nanti nonton rekamannya ya Pak Hadi ya. Oke. Kita lanjut. Udah paling nggak ada yang paham gitu ya. Jadi memang ini teman-teman yang ini ya, yang punya buku TLOC dioret-oret. Nah, di sini juga ada intelijensi, ada rasionalitas, ada reason gitu ya.
reason ini juga hal yang berbeda gitu. Reason itu kemampuan untuk menghandle data dalam jumlah yang besar gitu ya, membuat keputusan dengan tepat, memahami kerumitan hubungan, gradasi dan fine distinction ya. Jadi apa fine distinction itu? Perbedaan mendistingsi secara halus begitu ya. Itu adalah aspek dari reasoning gitu. Jadi reason itu kemampuan kita untuk melakukan katakanlah klasifikasi ya toh. Sebelum klasifikasi itu identifikasi dulu gitu ya. Mengenali kemampuan untuk mengenali data, kemudian tuh mengidentifikasinya, mengenali identifikasi itu oke. Setelah kemudian tuh mengkategori atau klasifikasi. Jadi ini kemampuan reasoning itu dia mulai dari mengenali dulu. Mengenali. Lalu kemudian kemampuan untuk mengenali lalu mengkategori gitu ya. Setelah itu kemudian kemampuan untuk memahami makna. Kemudian kemampuan untuk menghubungkan informasi satu dengan yang lain. Sampai kemudian tuh kemampuan reasoning itu adalah yang paling tinggi itu adalah komprehensif. Saya lupa ada bagian komprehensif. Jadi itu reasoning itu kemampuan untuk mengenali, mengkategori, kemudian tuh memaknai gitu ya, memaknai, memberi makna. Itu kemampuan reasoning itu. Memaknai. Kemudian terakhir komprehensif. Teman-teman bisa baca di buku Healing and Recovery. Halaman berapa, Mbok? Gitu ya. Tapi itu maksud saya setidaknya teman-teman bisa bedakan apa itu intelijensi, apa itu rasionalitas, apa itu reasoning gitu ya. Reason. Oke. Coba dikonfirmasi lagi. Clear. Membedakan tiga ini. Tapi ini terjemahan bahasa Indonesianya. Semua antara rasionalitas dan reason itu dianggap sama ya, penalaran gitu. Ini terjemahannya kurang tepat gitu ya. Tapi memang sulit mencarikan padanan bahasa Indonesianya gitu. Tolong di di komen gitu ya, dibantu konfirmasi. Jadi reason ini semacam evolusi kognitif gitu ya. Kayak taksonomi Bloom itu kemampuan reasoning itu. Coba kita lihat taksonomi Bloom gitu ya. Bloom. Itu kemampuan reasoning itu. Ciri kognitif. Taksonomi Bloom. Ini ciri kognitif. Reasoning gitu ya. Ini nih. Mau ambil yang mana? Taksonomi Bloom ini. Nah, kita ambil yang ini aja. Kok jadi ini kayak gini? Kok nggak ada yang bagus? Ini aja lah. Jadi ini adalah level kemampuan reasoning ini namanya nih. Yang ini nih, dari remember, understand, apply, analyze, evaluate, create. Ini nih kemampuan reasoning gitu ya. Level reasoningnya. Ya kan? Ini namanya level reasoning gitu ya. Paling ini tuh remember, mengenali, lalu kemudian tuh mengkategori itu understanding, lalu menghubungkan, apply, lalu menganalisisnya, sampai kemudian tuh evaluate itu sampai create gitu ya.
Itu namanya level reasoning. Oke, clear ya. Logika lain lagi Mbak Sani. Logika itu dia menuntun jalan berpikir yang lurus. Jalan berpikir yang lurus itu maksudnya antara premis dan konklusi itu lurus gitu. Koheren. Itu logika. Gunanya logika itu adalah memastikan antara premis dan konklusi itu koheren gitu. Itu fungsi logika tuh. Fungsi logika. Lain lagi gitu. Lain lagi. Nah, ini memang kita ya, logika, reason itu logik itu artinya koherensi antara premis dan konklusi gitu. Itu logik. Oke. Sip. Ya, jadi antara premis dan konklusi itu disebut masuk akal karena dia koheren gitu. Koherennya antara premis dan konklusi itu yang disebut dengan benar secara filsafat, benar secara logika. Oke ya. Ini biar clear. Tapi memang terjemahan bahasa Indonesianya agak ya menurut saya ini parah. Makanya harus tapi mau bagaimana lagi gitu ya. Ini penerjemahnya udah yang terbaik kok. Penerjemah dari Gramedia, biasa menerjemahkan Gramedia gitu kan. Ya mau diapain. Tapi memang membutuhkan penjelasan ya untuk buku-buku semacam ini. Oke. Jadi di level 400 ini adalah level sains. Sains itu apa sih? Sains itu adalah kemampuan untuk menemukan pola-pola, ya kan? Jadi sains itu kemampuan untuk menjelaskan why gitu. Beda dengan teknologi gitu. Jadi bahkan dalam sejarah ilmu pengetahuan, teknologi itu lebih duluan daripada sains. Kalau dalam sejarah epistemologi pengetahuan, lebih dulu teknologi daripada sains. Kalau teknologi itu soal bagaimana how to, tapi kalau sains itu tentang why gitu kan. Why gitu. Orang-orang dulu bisa membuat teknologi, bisa membuat era metalurgi misalnya, tapi dia nggak tahu penjelasan why-nya gitu. Tapi di zaman Babilonia misalnya sudah ada teknologi. Jadi teknologi tidak harus bersifat sains kan, yang penting dia kegunaannya jelas gitu kan. Makanya orang-orang teknologi tidak harus saintis gitu kan. Itu karena memang itu dua hal yang berbeda. Kalau teknologi itu menjawab how to do, ya toh. Kalau sains enggak, why gitu. Dia menjelaskan why. Kalau teknologi how to do dan when gitu ya. Ini menjawab ini aja ini. Teknik. Teknologi. Pengalaman teknik itu kan how to do dan when gitu ya. Nggak terlalu berkutat pada why gitu. Why itu khas sains. Jadi ini adalah level sains menemukan why, pola-pola dan menjelaskan mengapa ya toh. Kemudian ini adalah pengobatan ya. Pengobatan dalam pengertian itu treatment karena dia tahu why-nya itu dia bisa modifikasi. Dan secara umum ini adalah kapasitas untuk rasionalitas, konseptualisasi dan comprehension ya. Konseptualisasi dan pemahaman secara utuh, komprehensif, menyeluruh ya. Comprehension gitu. Di level 400 karena sudah hidup
self-awareness-nya, mampu memahami perilaku, dan mampu memahami aspek security dan proteksi itu, dia mampu mencipta gitu. Mampu mencipta. Nah, ini kemudian ya ada di level 400 ini intelijensi sudah hidup gitu. Makanya mereka bisa menciptakan konsep-konsep metafisis gitu. Ya karena sudah ada self awareness, memahami hukum-hukum perilaku dan mereka memahami soal aspek al-malik. Al-malik itu security dan proteksi gitu ya. Jadi dalam bentuk berarti itu mereka membuat postulat-postulat gitu ya. Security dan proteksi itu dijadikan diterjemahkan sebagai kemampuan untuk menetapkan aksioma atau postulat gitu kan ya. Itu kan security dan proteksinya biar bangunan konseptualnya itu tidak ambiar diserang karena apa? Aksiomanya begini, postulatnya begini. Jadi kita tidak bisa menggugat postulat gitu. Namanya postulat itu ya tidak bisa digugat. Tidak bisa juga dipertanyakan. Dia adalah dasar dari seluruh sistem berpikir. Dia sudah bisa membuat itu level 400. Ada yang berbasis metafisis, ya tentu saja metafisis. Tapi ada juga yang berbasis itu mistik. Lah kalau saya ini awalnya itu mistik. Belajar kemistikan dulu, belajar ilallah secara mistik. Nanti bisa bikin, oh ini gitu ya. Jadi bedanya itu para ilmuwan dan para spiritualis, para ilmuwan itu alam transendennya adalah alam metafisis. Sementara para spiritual, alam transendennya adalah alam mistis gitu. Itu aja bedanya gitu, itu aja bedanya. Nanti akan dibahas lebih detail di dalam level 850 ya. Jadi sebenarnya konsep metafisika itu konsep mistis yang diabstraksikan sebenarnya. Jadi metafisika itu adalah mistis yang terabstraksi gitu. Oke. Jadi dibahas di level 850 oleh Hawking. Di buku ini juga ya. Teman-teman bagusnya ini sambil coret-coret gitu ya. Dicoret-coret saja bukunya. Nanti kalau ini beli lagi. Oke, jadi level ini udah tinggi, makanya kita belum sampai ke sini gitu kan. Level masyarakat kita itu adalah 195, senggol bacok, ya, level dogmatis gitu. Level dogmatis. Nah, satu-satunya intelijensi, anggapnya intelijensi, atau mungkin punya lah ya biar nggak ini. Tapi intelijensinya itu level animal instinct. Ya bukan intelijensi berarti. Masih animal instinct gitu ya. Ini masyarakat kita ini. Bahkan saya lihat S1 juga sulit ke 400 ini. Ya, kecuali kampus-kampus besar gitu. Tapi kalau yang lain itu ya paling 380 S1-nya gitu. Agak berat memang ini karena ada self-awareness, ada kemampuan memahami hukum-hukum perilaku, dan ada kemampuan untuk menetapkan postulat atau aksioma gitu. Kadang-kadang anak satu ya aksioma itu apa ya masih nggak jelas gitu. Paling nggak teman-teman saya ya, kalau teman-teman ini kan pintar-pintar. Kalau teman-teman saya itu, kamu tahu aksioma? Itu makanan apa itu? Apa siomay, apa gacoan gitu. Waduh. Oke ya. Jadi ini kritik lah ya, kritik. Jadi memahami informasi dan logika adalah alat utama. Adalah hal yang utama untuk mencapai keunggulan level 400. Memahami informasi tapi tidak punya logika, akhirnya
premis-premis dan konklusi tidak koheren gitu kan. Jadi kacau. Jadi kacau. Kayak siapa itu sekarang ya? Kalau teman-teman mau tahu orang yang mengerti banyak informasi tapi nirlogi itu Dustin. Stand up comedy Dustin. Itu luar biasa, itu contohnya tuh yang memahami banyak informasi tapi tidak logis gitu. Kemudian dibikin logika Dustin gitu, logika tanpa logika gitu. Tahu Dustin kan ya? Aduh, gimana? Taunya Vicky Prasetyo Dustin. Nah, ini loh Dustin. Taunya Vicky Prasetyo Dustin tuh. Nah, bukan ini ya. Ada kok yang mana sih si Dustin ini? Dustin ya. Temannya calon toh enggak ada. Ini si Dustin nih. Nah ini nih si kocak satu ini, Dustin Tiffany. Ini dia tahu banyak informasi tapi dia tidak mungkin sengaja kali ya. Informasi itu tidak dibuat koheren gitu. Jadi ya lucu aja gitu. Jadi banyak bolongnya gitu ya. Nanti teman-teman mau tahu apa itu informasi dan logika, belajar sama Dustin. Ya tuh. Belajar sama Dustin, dapat uang dia dari memainkan kesenjangan informasi logika itu ya kan. Ya. Jadi kalau melihat fenomena sosial tuh, nah Dustin sang jirologik gitu kan. Ya itu contoh yang menguasai banyak informasi, tapi nirlogik. Nanti habis ini kalian nonton Dustin ya, biar tahu maksudnya apa kuliah kita malam ini gitu ya. Jadi saya nonton film itu saya teliti, saya analisis. Oh ini namanya dia ngerti banyak informasi tapi nirlogik. Nah ini nih ada di. Nanti kalian pasti akan ngakak gitu. Jadi seolah-olah istilahnya itu sundul langit, tapi nggak bisa nggak logik gitu. Sambung-sambung aja gitu kan. Luar biasa ini, dia pintar ini ya. Dia pintar menciptakan trennya sendiri. Kalau Calontong tuh humor, khasnya Calontong itu kan humor kan. Humor tuh cirinya dia melampaui ekspektasi kita kan. Kalau Dustin tuh lain, alirannya lain dia kalau Dustin. Oke, itu dulu malam ini ya. Saya mau siap-siap. Paling enggak seru lah kuliah kita ini ya. Selamat berkenalan dengan Dustin sang zirologik gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi